saya ingin bertanya mengenai masbuk. Kenapa Anda masih masbuk juga sampai malam ini ya? Jadi kemarin. Baik. Sampai mana batas makmum dikatakan masbuk? Terutama salat yang jahar. Lalu untuk makmum apa perlu membaca Al-Fatihah setelah membaca amin? Teman-teman sekalian, pertama kita harus berusaha untuk meningkatkan amalan-amalan kita dengan berusaha mengerjakan semaksimal mungkin. Kalau hari ini ada masbuk, besok cita-cita harus tidak ada lagi. Jelas ya? Coba pelajari, begitu Anda kurang mengerjakan amalan, Anda evaluasi apa penyebab amalan ini kurang. Anda lihat, begitu oh ini penyebabnya, kecuali memang kondisi yang sangat darurat, seperti tadi ada macet dan macam-macam dan sebagainya. Oke? Tapi dalam keadaan ini, posisi masbuk itu batas akhirnya sampai imam sebelum salam. Jelas ya? Jadi kalau imam belum salam, jangan membuat saf yang baru. Ya, tidak boleh ada lebih daripada satu saf, satu jamaah, lebih daripada satu jamaah dalam masjid. Ya, bukan satu saf yang maksudnya saf ini bukan, yang saya maksud satu jamaah. Ya, ini saya harus lebih hati-hati sekarang karena setiap kalimat diperhatikan ya. Cari menit kesekian salah, muncul dalil banyak gitu kan. Kalau maksudnya bukan itu. Jadi tidak boleh ada lebih daripada satu jamaah dalam satu masjid. Ya, terkhusus dalam salat yang sama itu nggak boleh. Jadi kalau Anda datang ke masjid, imam masih belum salam walaupun tahiyat yang terakhir, Anda langsung bertakbir kemudian bergabung kepada imamnya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qiraatul imam qiraatul makmum. Bahkan ketika tertinggal bacaan imamnya dalam keadaan tertentu akan mewakili bacaan makmum itu. Jadi kalau makmum misal imam sudah ruku nih, ruku. Anda datang, Anda langsung takbir aja. Enggak usah baca Al-Fatihah lagi. Anda takbir Allahu Akbar langsung ruku. Anda yang tak sanggup mengejar bacaan Al-Fatihahnya itu sudah sah Al-Fatihah tadi diwakili bacaan imam. Dan tidak perlu menambah rakaat. Tidak perlu menambah rakaat lagi. Awas, hati-hati, jangan terlampau soleh di sini. Awas, semua imam sepakat di 4 mazhab sepakat. Ruku itu dari kata rakaat, rak'ah. Jadi kalau Anda dapat ruku begini, Anda sudah dapat 1 rakaat. Sekalipun Anda ketinggalan Al-Fatihah. Tapi kalau Anda dapat masih berdiri, Anda kejar Al-Fatihahnya sudah dapat di situ. Tapi kalau tidak terkejar, ma'zur Anda. Syaratnya tidak disengaja. Bukan masih Al-Fatihah nih, nunggu ruku gitu kan, Masya Allah nunggu ruku begitu ruku lumayan 1 rakaat, Allahu Akbar. Itu pekerjaan tidak mulia ya, tidak mulia. Nah, jadi ketika Anda masuk imam ruku langsung ruku. Tapi kalau sudah lewat ruku misalnya i'tidal dia, sami'allahu liman hamidah, maka Anda takbir Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Anda kehilangan 1 rakaat di situ. Jadi kalau sudah lewat ruku batasannya, maka nanti Anda menambah 1 rakaat lagi. Hanya kalau dalam posisi imam masih dalam proses sholat sepanjang belum salam di tahiyat yang terakhir, maka Anda masih disebut sebagai masbuk dan punya peluang untuk bergabung di situ. Tapi kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka Anda bisa bergabung dengan jamaah lain untuk memulai saf yang baru di sini. Paham? Baik. Untuk makmum apa perlu membaca Al-Fatihah setelah membaca amin? Jika peluangnya masih ada, akan lebih bagus dibacakan. Lebih baik dibacakan. Nabi SAW menyampaikan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sempurna salat seseorang yang bisa membaca Al-Fatihah dalam salat berjamaah dalam konteks ini, tapi dia sengaja tidak membacanya misalnya, maka tidak sempurna pahalanya. Tidak sempurna. Tapi kalau dia salat sendirian sengaja tidak baca Al-Fatihah, batal salatnya. Karena itu bagian dari rukunnya. Ya, jadi Anda usahakan dan tolong pada imam di sini supaya faqih. Bukan cuma bagus bacaan, paham hukum salat. Jadi ketika bacakan Al-Fatihah, imam pun memberi kesempatan pada makmum untuk mengikuti bacaannya. Bisa dengan jeda, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sebentar, makmum ikuti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Membacakan. Kalau Anda bacakan hadar itu yang agak cepat dengan ukuran jadikan dua harakat. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misal, nanti ada bacaan-bacaan hadar disunnahkan, terutama di sholat-sholat sunnah yang sifatnya lebih daripada 1 rakaat, banyak rakaatnya. Seperti tarawih misalnya kan, tarawih itu kan cukup panjang. Maka imam jangan membebani. Sudah bacaan panjang, banyak 6 harakat yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, begitu salam, rakaat pertama, 2 rakaat kedua, Masya Allah, nggak ada makmumnya. Ya. Nah itu ya, jadi dalam hal ini berikan kesempatan. Termasuk kalau Anda bacaan hadar setelah waladhdallin berikan kesempatan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jeda. Anda bacakan. Dan Anda sampai bacaan 3 ayat itu sudah mewakili.
Kalau Anda sudah baca sampai Ar-Rahmanir Rahim, itu sudah dipandang cukup mewakili. Karena bacaan terpendek dari satu surah itu 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi kalau Anda sudah 3 ayat, kemudian imam baca surah, Anda diam, simak bacaan imam. Paham? Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum Ustaz, boleh menunaikan salat nafilah di rumah? Masya Allah. Ya, bukan boleh, boleh banget. Ini, tapi kapan dilakukan nafilah di rumah itu? Kapan dilakukan? Jadi sunnahnya memang kerjakan salat nafilah itu di rumah, sunnahnya. Ya, kerjakan, kata Nabi, kerjakan salat nafilah itu di rumah. Ya, malam takbir maktubah, ya, atau faraid, sepanjang bukan salat fardunya. Salat fardu kerjakan di masjid, ya, salat-salat sunnah, salat fi buyutikum, kerjakan di rumah kalian. Tapi kapan itu dikerjakan? Ya, lihat riwayatnya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika redaksinya mengatakan wa baiti huna, rumahku di sini. Di mana rumah Nabi? Tuh, Anda katakan di masjid kan? Awas, kalimat di masjid dalam bahasa Arab kan mengatakan fi itu bisa dua, bisa di dalam, bisa menempel, bisa dekat dengan masjid. Kita di mana antum sekarang? Di masjid, padahal di halaman masjid. Ini bahasanya di masjid. Jadi ketika saya mengatakan di masjid, jangan tafsirkan di dalam masjid. Awas, hati-hati, karena ada yang menuliskan sesuatu. Adi Hidayat mengatakan, Masya Allah, kupas tuntas video Ustaz Adi Hidayat. Muncul Adi Hidayat mengatakan misalnya rumah Nabi di dalam masjid, dan diartikan dalam masjid itu sebagai masjid. Itu dibantah, tidak perlu banyak dalil di situ. Kata yang saya maksudnya menempel dengan masjid di situ, menempel rumah Nabi di masjid, nempel dengan masjid, dekat dengan masjid. Bahkan sekarang ada area di dalam masjid, ada area, tapi tidak disebut sebagai masjid, tapi berada di area masjid. Ini menunjukkan pesan bahwa satu, dalam konteks salat sunnah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, idza kana baituhu qariban minal masjid. Jika memang rumahnya dekat dengan masjid, maka tunaikanlah salat sunnah ini di rumah. Supaya satu, rumah itu banyak dengan nuansa zikir, banyak digunakan beramal saleh, tidak sepi seperti kuburan. Yang kedua, banyak tempat sujudnya dan akan bersaksi di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di semakin banyak tempat sujud, semakin banyak bersaksi. Idza zulzilatil ardu, ketika bumi digoncang sekencang-kencangnya sampai yang di bawah naik ke atas. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu, manusia berkata, apa yang terjadi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itulah setiap tempat yang dipijak di bumi akan bersaksi kepada Allah, mengabarkan kepada Allah apa yang pernah kita lakukan di dalamnya. Jadi kalau rumah Anda dipakai sujud itu rebutan tuh. Karpetnya bicara, ya Allah, saya digunakan sujud. Temboknya bicara, ya Allah, saya jadi saksi melihat dia. Kemudian dindingnya macam-macam semua bicara, rebutan, semua rebutan. Itu yang kita dambakan. Termasuk jika Anda maksiat di dalamnya, dia akan bicara. Ya Allah, si fulan bersembunyi di tempat saya ini. Dia pegang saya, dia bersandar pada saya, lakukan maksiat, dia merasa tidak diawasi olehmu, ya Allah, hukum dia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena itu yang terbaik Anda tunaikan salat nafilahnya di rumah jika dekat dengan masjid rumahnya. Tapi kalau rumah Anda jauh dari masjid, jangan dipaksakan.